Pernahkah kamu mencintai seseorang sepenuh hati, lalu diam-diam bertanya pada Allah, apa aku cukup pantas untuk dicintai kembali? Ada luka yang tak terlihat, ada doa yang tak bersuara, dan ada air mata yang hanya jatuh di sepertiga malam. Khusus Weton Legi, Februari 2026 membawa getaran asmara yang bukan sekadar rasa, tetapi ujian batin terdalam, antara berharap atau melepaskan, antara bertahan atau ikhlas. Dan tak semua hati sanggup melalui fase ini, nggih? Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, amin nggih. Yang sedang sakit semoga lekas diangkat penyakitnya, leres. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya, insya Allah ngaten. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Manis. Bab 1. Aura Legi yang mulai berubah. Weton Legi sejak dulu dikenal memiliki watak lembut, tutur kata yang menyejukkan, serta daya tarik batin yang seringkali tidak disadari oleh pemiliknya sendiri, nggih. Orang-orang dengan weton ini biasanya mudah disukai, mudah dipercaya, dan kerap menjadi tempat orang lain bersandar ketika lelah menghadapi hidup loh. Namun, memasuki Februari 2026, menurut hitungan Primbon, ada perubahan getaran energi yang cukup signifikan dalam diri Legi. Bukan sekedar perubahan suasana hati biasa, nanging owah gede. Perubahan ini tidak selalu terasa jelas di awal. Justru ia datang perlahan, halus, seperti angin malam yang menyentuh kulit tanpa disadari. Banyak pemilik weton Legi akan mulai merasakan hatinya lebih sensitif dari biasanya. Hal kecil bisa terasa besar, kata sederhana bisa terasa dalam, dan perhatian kecil bisa menumbuhkan rasa yang tak terduga, nggih. Inilah fase ketika batin sedang terbuka, namun sekaligus juga paling rentan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai fase kebukane rasa, terbukanya gerbang perasaan. Di fase ini, intuisi weton Legi menjadi lebih tajam. Mereka bisa merasakan perubahan sikap seseorang, bisa menangkap getaran emosi orang lain, bahkan kadang bisa merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi loh. Sayangnya kemampuan ini sering disalahartikan sebagai overthinking, padahal sejatinya itu adalah kepekaan batin yang memang sedang meningkat. Tidak sedikit pula Legi yang mulai merasa seperti asing dengan dirinya sendiri. Ada rasa kosong, namun juga ada harap yang tiba-tiba muncul tanpa sebab jelas. Ada keinginan untuk dekat dengan seseorang, tapi di sisi lain muncul ketakutan lama yang belum sembuh sepenuhnya. Nggih? Hati seperti ditarik kedua arah. Ingin percaya lagi, tapi trauma masa lalu masih berbisik pelan. Februari 2026 menjadi bulan di mana banyak lagi akan mulai sering merenung, mempertanyakan perasaan, bahkan mempertanyakan takdir. Kenapa aku selalu merasa seperti ini? Kenapa hatiku mudah tersentuh? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kelemahan, melainkan karena batin sedang diajak naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Primbon mengajarkan bahwa ketika aura seseorang berubah, itu bukan tanpa sebab. Biasanya semesta sedang menyiapkan peristiwa, mempertemukan jalan, atau menggeser arah hidup secara perlahan. Dan bagi weton Legi, perubahan aura ini sering menjadi tanda awal bahwa sebuah kisah penting akan segera dimulai. Entah itu kisah cinta, pelajaran batin, atau pertemuan yang akan mengubah cara pandang hidup selamanya, nggih. Yang menarik, sebagian besar Legi justru belum menyadari bahwa dirinya sedang berada di ambang perubahan besar. Mereka masih mengira ini hanya fase biasa, hanya perasaan sesaat. Padahal, menurut Primbon, inilah momen ketika benih takdir mulai ditanam, dan hanya mereka yang peka batin yang akan mampu membaca arah angin kehidupan ini loh. Dan tanpa disadari, sejak fase inilah cerita mulai bergerak, pelan tapi pasti. Bab 2. Kedatangan sosok yang tak terduga. Setelah aura batin weton Legi mulai berubah, Primbon menyebut fase berikutnya sebagai tibo tamu rasa.
Datangnya seseorang yang membawa getaran baru ke dalam hati, nggih. Namun menariknya, sosok ini hampir selalu datang bukan lewat cara yang biasa, bukan melalui rencana, bukan pula lewat pencarian. Ia hadir seperti kebetulan yang terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan loh. Bisa jadi ia muncul lewat pesan singkat yang tak terduga. Bisa pula melalui pertemuan singkat yang seharusnya biasa saja. Atau bahkan melalui orang lama yang tiba-tiba kembali dengan wajah yang sama, tetapi energi yang berbeda, nggih. Di titik ini, banyak weton legi mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Bukan langsung jatuh cinta, bukan pula sekedar tertarik, tetapi ada rasa akrab yang tumbuh terlalu cepat, seolah jiwa sudah pernah saling mengenal sebelumnya, leh. Primbon menyebut kondisi ini sebagai sambung rasa lawas, pertemuan batin yang membawa jejak dari masa lalu. Namun, disinilah konflik mulai terbentuk. Karena bersamaan dengan rasa nyaman itu, muncul pula kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Hati mulai bertanya, kenapa aku merasa sedekat ini? Kenapa aku justru takut kehilangan, padahal baru saja bertemu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena cinta semata, tapi karena batin weton legi sedang berada dalam kondisi sangat terbuka, nggih. Sebagian legi justru mencoba menyangkal perasaan ini. Mereka bersikap dingin, menarik diri, bahkan pura-pura tidak peduli. Bukan karena tak ada rasa, melainkan karena terlalu banyak luka lama yang belum benar-benar sembuh loh. Trauma masa lalu perlahan bangkit, membisikkan keraguan. Nanti kamu akan sakit lagi, nanti kamu akan ditinggal lagi, nanti kamu hanya akan kecewa lagi. Padahal sosok yang datang ini seringkali bukan membawa niat buruk, justru sebaliknya, ia hadir sebagai cermin yang memperlihatkan sisi rapuh weton legi, sisi yang selama ini disembunyikan terlalu dalam, nggih. Primbon mengajarkan bahwa tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk dimiliki. Ada pertemuan yang ditakdirkan hanya untuk membangunkan, bukan untuk menemani. Dan di fase ini, weton legi mulai diuji. Apakah ia akan membuka hati sepenuhnya, atau justru kembali membangun tembok setinggi langit? Yang membuat fase ini semakin rumit adalah karena banyak legi merasa sosok ini berbeda dari sebelumnya. Lebih sabar, lebih mengerti, lebih menenangkan. Tetapi justru karena itulah rasa takut semakin besar. Karena semakin besar harapan, semakin besar pula potensi luka. Nggih? Dan tanpa mereka sadari, sejak kedatangan sosok inilah jalan cerita mulai bercabang ke arah kebahagiaan atau ke arah pelajaran batin yang jauh lebih dalam. Belum ada yang tahu. Bahkan Primbon pun menyebut fase ini sebagai wilayah abu-abu takdir loh. Memasuki fase ini, weton legi mulai benar-benar merasakan bahwa apa yang terjadi di dalam hatinya bukan lagi sekadar perasaan lewat. Ini bukan lagi rasa penasaran biasa, bukan pula sekadar nyaman sesaat. Ini adalah titik ketika batin mulai berperang dengan dirinya sendiri, nggih. Di satu sisi, ada rasa ingin mendekat, ada dorongan untuk membuka diri, untuk kembali percaya bahwa tidak semua pertemuan akan berakhir luka. Namun di sisi lain, ada suara kecil yang terus berbisik pelan, "Ojo kesusu, nanti kamu kecewa lagi." Suara itu bukan datang dari luar, tapi dari luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh loh. Banyak pemilik weton legi mulai mengalami perubahan sikap yang bahkan mereka sendiri tak pahami. Hari ini ingin bercerita panjang lebar, besok justru memilih diam. Hari ini merasa yakin, esoknya ragu tak beralasan. Perasaan seperti ombak, datang, pergi, lalu datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar, nggih. Primbon menyebut fase ini sebagai perang rasa lan pikir, perang antara hati dan logika. Hati berkata, "Dia membuatku tenang." Logika menjawab, "Tenang itu sementara, luka bisa selamanya." Dan konflik ini tidak main-main. Ia menguras energi batin.
membuat Legi sering terjebak dalam overthinking. Mereka mulai membaca ulang pesan hanya untuk mencari makna tersembunyi. Mulai memikirkan gestur kecil terlalu dalam. Mulai bertanya pada diri sendiri, aku ini sebenarnya sedang jatuh cinta atau hanya takut sendirian, nggih? Yang lebih menyakitkan, seringkali sosok yang datang justru tak sadar betapa besar gejolak yang sedang terjadi di hati weton Legi. Dari luar, Legi tampak biasa saja, tampak kuat, tampak santai. Padahal di dalam ada ribuan pertanyaan yang tak pernah terucap, leh. Ada Legi yang memilih menjauh di fase ini, bukan karena tak peduli, tapi karena terlalu peduli. Mereka berpikir jika jarak diciptakan sekarang, maka rasa sakit nanti akan lebih mudah ditanggung. Namun Primbon mengingatkan, menjauh tanpa kejelasan justru sering melahirkan penyesalan yang lebih panjang, nggih. Februari 2026 menjadi bulan penuh pertarungan sunyi bagi banyak weton Legi. Pertarungan yang tidak terlihat siapapun, tetapi terasa sangat melelahkan. Mereka tersenyum di luar, namun hatinya penuh tanda tanya. Mereka terlihat tenang, padahal batinnya terus bergetar loh. Dan di titik inilah, ujian terbesar sebenarnya bukan tentang dia yang datang, melainkan tentang keberanian Legi untuk jujur pada perasaannya sendiri. Karena semakin lama perasaan ini dipendam, semakin kuat pula dampaknya. Bisa menjadi kekuatan yang menumbuhkan, atau justru menjadi badai yang perlahan meruntuhkan. Dan tanpa mereka sadari, fase berikutnya akan segera datang membawa konsekuensi dari semua pilihan batin yang mereka ambil di sini, nggih. Bab 4. Pertanda yang sering diabaikan. Pada fase ini, weton Legi mulai memasuki wilayah yang oleh Primbon disebut sebagai wewayangan takdir. Bayangan-bayangan halus dari peristiwa yang sebenarnya sudah mulai mendekat, nggih. Masalahnya, tanda-tanda ini jarang hadir dalam bentuk yang jelas. Ia datang melalui perasaan, mimpi, kebetulan kecil, dan intuisi yang seringkali dianggap sepele loh. Banyak Legi mulai mengalami mimpi yang terasa lebih nyata dari biasanya. Mimpi tentang seseorang yang sama berulang-ulang. Kadang wajahnya tak begitu jelas, kadang hanya suaranya, kadang hanya suasana. Tapi anehnya, setelah bangun tidur, perasaan itu masih tertinggal lama di dada, nggih. Primbon menyebut mimpi semacam ini bukan sekedar bunga tidur, melainkan pantulan dari batin yang sedang terkoneksi dengan arah takdir. Tak hanya mimpi, tanda-tanda juga muncul lewat kejadian kecil di dunia nyata. Tiba-tiba mendengar lagu yang selalu mengingatkan pada orang tertentu. Tiba-tiba melihat namanya muncul di banyak tempat. Atau tanpa sebab, hati terasa gelisah ketika mengingat satu sosok tertentu, nggih. Masalahnya, weton Legi adalah pribadi yang sering meragukan intuisi sendiri. Ketika firasat datang, mereka justru berkata, mungkin cuma perasaanku saja. Padahal, justru disitulah pesan batin sedang mencoba berbicara loh. Primbon mengajarkan bahwa intuisi adalah bahasa halus antara jiwa dan semesta. Dan weton Legi sebenarnya memiliki kepekaan itu lebih kuat dibanding weton lain. Namun karena terlalu sering mengabaikan pertanda, banyak Legi akhirnya terlambat menyadari arah cerita. Ada yang baru sadar bahwa seseorang itu penting setelah jarak terlanjur tercipta. Ada pula yang baru mengerti makna perasaan setelah kesempatan sudah mulai memudar, nggih. Di fase ini pula, konflik batin semakin memuncak. Setiap tanda terasa seperti teka-teki. Setiap perasaan terasa seperti pertanyaan. Dan yang paling melelahkan, tak ada siapapun yang benar-benar bisa menjelaskan semuanya selain diri sendiri, nggih. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian kesadaran. Apakah seseorang berani mempercayai firasatnya? Ataukah justru memilih terus menyangkal demi rasa aman semu? Karena setiap pilihan batin yang diambil di fase ini akan menentukan bentuk akhir dari cerita yang sedang berjalan loh. Yang membuat fase ini semakin berat adalah karena seringkali weton Legi merasa sendirian dalam memahami semua ini. Mereka tak bisa menjelaskan ke orang lain tanpa terdengar berlebihan. Padahal yang mereka rasakan begitu nyata,
begitu dalam, begitu mengganggu, nggih? Dan tanpa disadari, semakin lama pertanda ini diabaikan, semakin kuat pula dorongan takdir untuk berbicara dengan cara yang lebih keras. Jika lewat mimpi tak didengar, ia akan datang lewat peristiwa. Jika lewat firasat tak dipercaya, ia akan datang lewat kehilangan. Disinilah sebenarnya babak penting mulai terbentuk. Bukan tentang siapa yang akan datang, melainkan tentang apakah weton legi berani membuka mata batinnya sebelum semuanya terlambat, nggih? Karena fase berikutnya bukan lagi tentang tanda-tanda, melainkan tentang konsekuensi. Bab 5. Plot twist. Bukan dia yang berubah, tapi kamu. Di titik inilah cerita mencapai bagian yang paling mengejutkan. Bukan karena hadirnya seseorang, bukan pula karena perpisahan yang dramatis, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih sunyi namun lebih dahsyat, perubahan dalam diri weton legi sendiri. Nggih? Setelah melewati fase pertemuan, tarik ulur batin hingga pertanda-pertanda yang diabaikan, banyak legi akhirnya tiba pada satu momen hening. Momen ketika hati lelah bertanya, pikiran lelah menebak, dan jiwa mulai memilih diam loh. Disinilah Primbon menyebut terjadi tiba pencerahan rasa, turunnya kesadaran batin. Tiba-tiba, legi mulai melihat semuanya dengan cara berbeda. Yang dulu terasa penting, kini terasa biasa saja. Yang dulu ditakuti kehilangannya, kini mulai bisa dilepas. Yang dulu dikejar-kejar dengan harap, kini justru dibiarkan berjalan sendiri, nggih? Dan disitulah plot twist sebenarnya terjadi. Banyak lagi mengira bahwa Februari 2026 akan menghadirkan seseorang sebagai jawaban. Padahal, menurut Primbon, bulan ini justru menghadirkan versi diri yang baru. Versi yang lebih tenang, lebih sadar, lebih kuat. Versi yang tak lagi menggantungkan bahagia pada kehadiran siapapun, nggih? Menariknya, justru ketika legi berhenti mengejar, berhenti menunggu, berhenti memaksa arah takdir, energi di sekelilingnya berubah. Sikapnya menjadi lebih ringan, auranya menjadi lebih matang, dan tanpa disadari, orang-orang mulai melihatnya dengan cara berbeda loh. Ada yang mulai menyesal telah pergi, ada yang mulai menyadari nilai legi setelah jarak tercipta. Ada pula yang diam-diam mengamati dari jauh, tapi tak lagi berani mendekat. Namun kali ini, respons legi tidak lagi sama seperti dulu. Bukan lagi penuh harap, bukan lagi penuh takut, melainkan penuh kendali, nggih. Primbon menyebut kondisi ini sebagai wutuhing jiwa. Jiwa yang kembali utuh setelah melalui proses patah, bingung, dan kehilangan. Dan di fase inilah, takdir mulai benar-benar berubah arah. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena getaran batin legi sendiri sudah naik tingkat loh. Februari 2026 ternyata bukan tentang mendapatkan cinta, melainkan tentang berhenti mengemis cinta. Bukan tentang dipilih orang lain, melainkan tentang akhirnya memilih diri sendiri, nggih. Dan ironisnya, justru setelah sampai di titik ini, barulah kemungkinan jodoh sejati mulai terbuka. Bukan yang datang membawa drama, tapi yang datang membawa ketenangan. Bukan yang membuat bingung, tapi yang membuat pulang. Itulah plot twist yang jarang dibicarakan. Takdir tidak berubah karena orang datang. Takdir berubah karena kamu sudah tidak lagi sama, nggih. Pada akhirnya, sekuat apapun pertanda, sedalam apapun rasa, dan sejauh apapun jalan takdir terasa berliku, kita harus ingat bahwa segala sesuatu tetap berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih. Primbon hanyalah sarana untuk merenung, bukan penentu hidup. Yang benar-benar menentukan arah langkah kita adalah doa, ikhtiar, dan ketulusan hati dalam mendekat kepadanya, nggih. Jangan jadikan pembahasan ini sebagai pegangan mutlak, tetapi jadikan sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Karena cinta sejati bukan datang dari ramalan, melainkan dari hati yang bersih dan jiwa yang dekat dengan Tuhannya loh. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh dan membawa manfaat, jangan lupa tekan like
agar lebih banyak orang ikut mendapatkan kebaikan dari pesan ini. Dan subscribe supaya kamu tidak tertinggal pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga langkahmu selalu dijaga, hatimu selalu dikuatkan, dan hidupmu selalu diberkahi. Sampai jumpa di video berikutnya.